Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuni Nurpika, saya dari kelas PTIK semester 3A. Baik, di video kali ini aku bakalan share ke kalian tutorial cara membuat penghitung keliling balok menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita buat tampilan ini dulu nih. Seperti biasa, kita ke file, di sini ada new project. Kita akan buat di sini pilih Java with N. Nah, ke Java application, next. Di sini kita kasih nama nih, misalkan tugas. Tugas aja misalkan ya namanya. Nah, di create main class-nya itu jangan di checklist ya teman-teman. Nah, setelah itu kita finish. Tunggu sebentar. Ini terkadang loadingnya itu lama ya teman-teman ya. Nah, kita sudah berhasil membuat project ini. Nah, di bawah tugas itu kan ada search page. Nah, di bagian search page-nya itu kan masih kosong ya. Di sini kita akan membuat folder baru ke folder. Kita akan membuat dua folder. Yang pertama, gambar. Kita buat lagi, klik kanan new, ada folder, kita buat coding. Oke, nah di bagian coding ini kita klik kanan new, kita buat file nih ke other. Filenya itu JFrame ya. Di sini kita pilih swing, di sini ada JFrame form. Nah, kita pilih next. Namanya misalnya kita kasih nama JFrame mohon maaf, JFrame 1 misalnya. Tinggal di enter. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, sudah ada nih tampilannya. Di bagian coding ada JFrame 1, bisa dilihat. Nah, kita perbesar dulu halaman ininya ya, supaya lebih enak nanti. Oke, kita langsung saja membuat tampilan awalnya. Di sini aku memakai label. Ini untuk penamaan ya, kita klik kanan bisa edit text. Di sini kita kasih nama penghitung keliling balok. Kali enter. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit teksnya, klik kanan. Bagian akhir ada properties. Nah, di sini ada font. Kita klik bagian ini. Nah, di sini ada beberapa jenis font ya, banyak sekali. Tetapi di sini aku akan memakai font yang ini aja. Kita bold, kita tebalkan dan ukurannya ke 24 supaya lebih besar. Nah, jadinya akan seperti ini. Digeser-geser aja ya teman-teman, senyamannya, serapihnya, oke. Aku akan menggunakan label lagi, kita drag. Kita menggunakan 4 label ya. Bersusun ke bawah. Oke, kita edit nih untuk nama labelnya. Di sini panjang. Kenapa sih dirubah-rubah namanya? Ini kan menghitung keliling balok ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan nama-nama atau rumus keliling balok itu sendiri ya teman-teman. Ada panjang, ada lebar, kemudian di sini ada tinggi. Dan di yang terakhir kita tuliskan keliling. Kenapa sih keliling? Karena nanti si keliling ini tuh bakalan mengoutputkan hasil dari penghitungan rumus ini ya. Nah, si teks ini juga bisa kita edit ya teman-teman ya. Oke, klik kanan ke property seperti tadi ya teman-teman di bagian font. Teman-teman bisa rubah sesuai keinginan. Di sini aku bakal bold dan ukurannya ke 14. Oke, supaya lebih rapi. Nah, ini juga sama ya. Kita tebalkan, ukurannya kita tambah menjadi 14 supaya lebih kelihatan dan rapi ya teman-teman. Oke. Yang keliling juga sama.
properties. Ukurannya 14. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat di sini aku bakal ngambil atau ngedrag text file. Ini tuh buat nanti menyimpan angka-angkanya ya. Nah, teman-teman bisa tarik ke kanan sesuai kebutuhan ya, seberapa panjang. Tapi di sini aku memilih sepanjang ini aja sih, jangan panjang-panjang ya. Karena ini hanya untuk menginputkan angka. Oke, ketika sudah di-drag seperti ini ya teman-teman. Nah, di setiap text field 1, 2, 3, dan 4-nya itu kita rubah variabelnya, nama variabelnya. Diklik kanan. Di sini ada change variable name. Gunanya untuk apa sih? Nah, perubahan nama variabel ini gunanya untuk mempermudah kita ketika nanti pengkodingan atau pemasukan kode pemrograman. Di sini aku bakal ganti menjadi txt panjang. Ini menyesuaikan dengan nama ini ya teman-teman. txt panjang atau teks panjang gitu ya. Tinggal di OK. Nah, text field yang kedua juga sama. Kita ganti menjadi txt lebar. Nah, yang ketiga juga sama. Kita ganti txt tinggi. Begini ya. Oke, tinggal di enter. Dan yang terakhir yang keliling, kita klik kanan change variable name. Kita kasih nama txt keliling. Keliling. Oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, untuk tulisan ini kita bisa hapus. Di edit text kita hapus. Nah, supaya lebih kelihatan rapi ya teman-teman. Nanti pada saat di run-nya itu. Oke, kita hapus. Nah, kita juga bisa nanti merubah posisi teksnya, ada di kiri atau di kanan gitu ya. Kita tinggal klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di sini itu ada horizontal alignment. Nah, di sini kan leading ya, berarti kan dari kiri. Kita pindahkan ke right atau kanan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini sih opsional ya teman-teman. Kalau aku dipindahin ke kanan supaya lebih beda dan enak gitu ya. Karena biasanya kalau kalkulator juga itu munculnya dari kanan ya angka-angkanya. Nah, sudah. Kita tambahkan button. Button ini tuh buat di bawah ya teman-teman. Buat nanti kita mengoperasikan. Di sini aku menggunakan 3 button. Yang pertama, kita edit text. Ini hitung. Kemudian button yang di tengah ini bakal tulisannya ya, teksnya. Button yang ketiga itu keluar. Nah, dan nih kita bisa edit-edit ya. Sini aku bakal nabelin aja supaya lebih kelihatan tulisannya. Oke, ini juga sama. Di properties ya, sama. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, oh iya, ininya kita rubah juga nama variabelnya. Klik kanan, di sini ada change variable name. Nah, untuk hitung batal dan keluar ini, kita kasih nama btn hitung. Supaya nanti ini juga memudahkan kita ketika memasukkan kode pemrograman ya teman-teman. Namanya itu kan dirubah ya. Nah, btn hitung. Oke. Nah, untuk batal dan keluar juga sama, tapi di sini aku bakalan ngerubah satu dulu yang hitung ya. Nah, sesudah dirubah seperti ini tampilannya ya teman-teman. Sekarang kita tinggal memasukkan kode pemrograman di bagian search atau bagian pengkodingan. Nah,
Di sini juga aku sudah membuat sebenarnya ya teman-teman. Ini untuk tutorial saja bagaimana cara membuat tampilannya. Di sini kita tutup dulu. Di sini saya sudah membuat di tugas pertemuan 5 di bagian search page, di bagian coding. Nah, di JFrame 1 ini kita klik. Nah, ini tampilan yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, kita bagaimana sih cara memasukkan kode pemrograman atau pengkodingannya? Di mana sih kita harus mengetikkan atau memasukkan kode pemrogramannya? Nah, untuk memasukkannya itu di tombol ini, hitung. Di sini ya teman-teman, karena kan kalau panjang, lebar, tinggi itu kan nanti untuk menginputkan nilai dan si keliling ini tuh untuk mengoutputkan hasil penghitungan. Tapi kan pengoperasiannya itu di sini, di bagian hitung ya teman-teman. Kita klik kanan, di event, action, ada action performed, diklik. Nah, nanti akan muncul bagian ini. Di sini ya teman-teman, si kursornya itu. Nah, kita tuh tinggal memasukkan kode pemrogramannya aja. Apa sih dan bagaimana sih kode pemrogramannya ini? Tinggal dimasukkan saja kode pemrogramannya ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kode pemrogramannya. Di sini aku menggunakan tipe data yang floating double karena di rumusnya itu kan di rumus keliling balok itu 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Otomatis di sana ada simbol dan juga ada angka. Nah, dan juga ada angka si 4 ini ya. Jadi aku pakai tipe data yang double. Kita masukkan double panjang, double spasi panjang, koma spasi lebar, koma tinggi, koma spasi keliling. Ini tuh spasi ya teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa di akhir kalimatnya itu digunakan titik koma ya teman-teman. Nah, dalam memasukkan kode pemrograman ini tuh jangan sampai ada yang salah. Mau itu spasinya misalnya kurang, atau komanya, titiknya, hurufnya, bahkan nanti itu akan berpengaruh kepada si project yang kita buat. Nah, ketika ada kesalahan, misal ini ya, ini kan ada spasi antara double dan panjang, itu double spasi panjang. Coba kita hapus ya teman-teman. Nah, ini kan salah ya. Nah, otomatis di pinggir ini tuh nanti ada tanda merah nih. Jadi si tanda merah ini tuh untuk memberitahu kita bahwasannya di kode ini tuh ada yang salah gitu. Kalau misalnya kita tambahkan spasi lagi, si merahnya itu akan hilang. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada tanda merah, berarti si kode ini tuh udah benar ya teman-teman. Bisa dilihat ini kodenya. Nah, tadi kan gunanya kita mengganti nama variabel itu, di sini kan berubah tuh, btn hitung. Terus di sini ada txt panjang di kodenya. Jadi ketika memanggil itu tidak akan salah dan akan memudahkan gitu ya. Ini untuk kodenya, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini kita pakai tipe data double. Pokoknya di penulisan kode pemrograman itu jangan sampai salah gitu ya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oke, kita akan coba merun. Kita kembali. Nah, di sini tadi kan sudah dimasukkan kode-kode tuh. Nah, di sini kita akan run file ini apakah berjalan atau tidak. Oke, di JFrame 1 kita klik kanan run file. Oke, kita tunggu sebentar. Itu suka lama loadingnya ya teman-teman ya. Oke, mana nih? Mohon maaf ya. Nah, ini nih. Ini kan yang sudah di run nih. Coba kita memasukkan angka. Misalnya panjangnya itu 10. Kemudian lebarnya itu 20. Untuk tingginya 15. Misalkan ya, kita hitung nih. Kita kan tadi memasukkan
kode pengkodingan atau kode pemrograman itu dihitung ya. Kita klik hitung. Nah, di kelilingnya itu mengoutputkan hasil penghitungan panjang, lebar, dan tinggi ya teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah ada tampilan seperti ini, menghasilkan si kelilingnya itu berapa, berarti si project yang kita buat itu sudah berhasil dan bisa dijalankan ya teman-teman. Oke, mungkin itu tutorial pembahasan mengenai penghitung keliling balok untuk video kali ini. Saya cukupkan, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.